Misteri Mak Rompang, Mak Rompang, Mak Rompang. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode pertama, Pengantin Kembang Kemboja, Kembang Kemboja, Kembang Kemboja. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang keempat ini didukung oleh para pelaku. Herman Wijaya sebagai Tarji, Ajeng sebagai Munah, Ana Sambayon sebagai wanita misterius, Kasdu Dewa sebagai Tuk Tunggal, Norman sebagai Barda, dibantu oleh Benny dan Mogan. Pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Yang lalu diceritakan, orang-orang desa Sendangkarang datang ke desa Lereng untuk membuat perhitungan atas kematian dan kehilangan warga desanya. Bahkan di dalam perjalanan ke desa Lereng, mereka melihat kereta kuda misterius itu dikendalikan oleh seorang laki-laki penduduk desa Lereng yang bernama Lomban. Namun sayang, orang-orang Sendangkarang tampak kecewa. Karena sesampainya di desa Lereng, mereka melihat Lomban telah mati ketika dilemparkan dari atas kereta kuda oleh kusir kereta itu. Duh, kemana bapakmu itu? Sampai tengah malam begini belum juga pulang. Mungkin masih di balai desa, Mak. Tadi sore, Mak lewat sana, tapi tidak ada siapa-siapa. Sepi-sepi saja. Atau mungkin di rumah Pak Seman, Mak. Entahlah. Tapi perasaan Mak tidak enak. Aduh, jangan-jangan bapakmu dapat bahaya. Nah, Barda, kamu dengar itu? Kentongan, Mak. Kentongan dipukul orang. Tapi jauh, Mak. Biar jauh, berarti ada bahaya. Bisa kita kembali dalam bahaya. Aku pukul kentongan, Mak. Tidak usah, kita diam saja. Mak, bunyi kentongan makin banyak, Mak. Aku pukul kentongan juga ya, Mak. Tidak usah, Barda. Biar rame, Mak. Tidak usah. Biar orang tahu kalau kita di rumah. Barda, tidak usah. Ada orang di halaman rumah kita. Biar aku. Jangan dibuka. Bapakmu tidak ada. Muna. Nah, bapak, Mak. Bapak pulang. Tunggu, Barda. Suara bapakmu tidak seperti itu. Muna, buka pintu. Bapak, Mak. Bapak pulang. Jangan bukakan pintu, Barda. Bapak! Kenapa, Barda? Tidak ada siapa-siapa, Mak. Tutup pintu cepat. Pasak pintunya. Palang pintunya. Tidak ada siapa-siapa, Mak. Mak kan sudah bilang, itu bukan suara bapakmu. Tapi aku rasa memang suara bapak, Mak. Sudah. Jangan kemana-mana. Duduk dekat emak di sini. Apa tuh, Mak? Jangan ribut. Diam saja. Mak, ada darah melintas di lantai rumah kita, Mak. Kamu jangan menakut-nakutin emak. Betul, Mak. Lihat tuh, mana? Itu. Iya. Darah apa itu ya? Mungkin darah orang, Mas. Ngaco kamu.
darah itu terus menetes. Sekarang makin banyak. Mak, Ada apa, Nak? Ada apa? rambut. Ada rambut. Mana rambutnya? Itu tergantung di langit-langit rumah kita, Mak. Mak tidak melihat apa-apa, Banda. Mak, rambut itu bergerak, Mak. Mana? Tidak ada apa-apa, Banda. Mak, rambut itu jatuh, Mak. Aku tidak melihatnya. Rambut itu mendekati kita, Mak. Mak, lari, Mak. Lari. Banda, tunggu, Banda. Lari, Mak. Lari. Barda, ada apa? Itu, Pak. Itu, Pak. Mana makmu? Ada apa, Munah? Itu, Bang. Di rumah kita. Hah? Ada apa di rumah kita? Ada darah. Hah? Menetes dari langit. Langit rumah, Bang. Kan aku sudah bilang, jangan pulang ke rumah dulu sebelum aku kembali. Tinggal saja di rumah orang tuamu. Pak, Mak pingsan. Pegang tangan emakmu, ya. Jangan sampai lepas. Ada apa nih? Ada apa ini? Ji, ada apa, Ji? Hah? Ada apa? Istriku pingsan, Man. Bawa ke situ. Hei, ayo Gontong, bawa ke tempat yang terang. Awas, jangan. Hei, yang lain ikut aku memeriksa rumah Tarji. Ya. Man, ayo. Kata istriku, dari langit-langit rumahku menetes darah. Entah darah siapa. Iya, akan aku selidiki. Dastam, temani aku. Ayo. Tidak ada apa-apa. Tidak ada darah yang menetes. Obormu, tolong dekatkan kemari, Dastam. Iya. Mungkin sebelah sana. Tidak ada. Kalau ada darah yang menetes, lantai rumah ini pasti sudah penuh dengan darah. Seman dan Dastam masih memeriksa rumah kawannya Tarji. Namun mereka tidak menemukan apa-apa di dalam rumah itu, kecuali pintu belakang yang tampak rusak, seperti bekas dibuka paksa. Bencana kembali melanda desa Sendangkarang, seperti orang-orang desa itu sedang dihukum karena berbuat dosa. Namun mereka tidak tahu dosa apa yang telah mereka buat, salah apa yang sudah mereka lakukan, dan siapa yang menghukum mereka. Matahari sedang bersinar dengan terik. Burung-burung hinggap dan berlindung di balik rindang pepohonan. Sedang desa Sendangkarang tampak sepi. Hanya ada beberapa orang tampak duduk-duduk di depan rumah mereka sambil berbincang-bincang. Ya, aku sudah dengar bahwa Sendangkarang sedang dalam bencana. Hanya aku tidak tahu kalau bencana itu menimpa keluargamu, Tarji. Untuk itulah saya datang ke tempat Tuk Tunggal siang ini. Tuk Tunggal jauh lebih pintar dari saya. Pengalaman hidup Tuk Tunggal tentu jauh lebih banyak dibandingkan saya yang masih muda ini. Dan yang paling penting, bahwa Tuk Tunggal bukan sembarang orang. Sehingga memang pantas kalau Tuk Tunggal adalah tempat bertanya bagi saya. Ya. Sudahlah. Apa yang akan kau tanyakan padaku, Tarji? Begini Tuk Tunggal. Siapa sebenarnya yang benci padaku, Tuk? Sehingga sampai hati dia menganiaya keluargaku. Bahkan anak perempuanku tega dia bunuh. Kalau dilihat kejadiannya, bukan keluargamu saja yang menjadi sasaran keganasan ini, tapi yang lain juga kan? Iya, Tuk. Cuma keluargaku yang mendapat gangguan gencar begini. Seolah-olah dia ingin membunuh seluruh keluargaku. Apakah
orang lereng, Tuk? Tarji, hidup ini sebenarnya bisa tentram, bisa damai, bila di dalam dada kita masing-masing tidak ada saling curiga mencurigai. Nah, itu yang harus kau jaga. Aku yakin orang-orang desa lereng tidak punya dendam sama sekali terhadapmu. Kalau mereka masih mendendam, maka 11 tahun yang lalu kau sudah menjadi mayat, Tarji. Kenapa begitu, Tuk? Bukankah dulu aku sudah bersedia menantang mereka satu persatu? Tapi mereka tidak ada yang berani menerima tantanganku itu. Kalau tantanganku dulu mereka terima, mungkin mereka yang akan terkapar menjadi mayat. Nah. Inilah, Tarji, sifat penaik darahmu itu yang belum hilang dari dalam dirimu. Apakah kau lupa bahwa di desa lereng ada si Baju, ada si Parti, bahkan ada si Lomban? Sayang si Lomban sudah meninggal. Nah, kepandaian silat mereka tidak di bawahmu, bahkan jauh di atasmu. Kalau dulu mereka tidak memandang aku, maka aku rasa kau hanya pulang nama saja. Apalagi guru silat mereka yang bernama Ki Pandai Urat sudah tidak sabar untuk menghabisimu. Tarji, kau persis seperti bapakmu. Bapakmu sebenarnya orang baik, tapi dia harus mati di ujung senjata lawannya ketika masih semuda usiamu ini. Pahamilah kata-kataku ini, agar dirimu selamat di saat-saat menghadapi persoalan sulit seperti ini. Iya, Tuk, aku datang kemari untuk mendapat bekal dari Tuk Tunggal, agar aku bisa menghadapi lawan-lawanku di desa lereng. Tarji, kalau bekal, kata-kataku tadi sudah merupakan bekal untukmu. Peganglah itu baik-baik. Jangan menuduh orang lereng. Lalu siapa yang harus aku cari, Tuk? Siapa yang harus aku minta pertanggungjawaban atas kematian anakku, atas tersiksanya batin istriku, atas tersiksanya hidup kami, Tuk Tunggal? Tarji, mencari pelakunya itu yang sulit. Kau harus sabar, harus tenang. Karena sampai sekarang tidak satu orang pun tahu siapa yang bertanggung jawab. Ramai betul pasar ini, sehingga untuk melangkah saja sulit bagiku. Mak Munah! Siapa lagi yang memanggilku di tengah pasar seperti ini? Kok susah betul untuk bergerak di tengah pasar ini. Biasanya tidak seperti ini, walau hari pasar sekalipun. Mak Munah! Siapa perempuan yang melambaikan tangannya padaku? Mak Munah! Mak Munah! Mari saya bantu, Mak Munah. Siapa adik? Nanti Mak Munah akan tahu siapa saya. Mak Munah mau keluarkan dari pasar ini? Iya, saya mau keluar. Tapi susah sekali. Mari saya bantu. Minggir. Ayo, Mak Munah. Ikut saya dari belakang. Iya. Ini aku jalan. Ini istri lagi jalan. Hebat sekali wanita ini. Tiba-tiba saja semua orang di pasar ini memberi jalan padaku. Ayo, Mak Munah, cepat jalannya sebelum mereka menutup jalan kita. Iya. Nah, bisa kan kita keluar di dalam pasar ini? Iya, Itu karena pertolongan adik. Kok pasar itu tiba-tiba sepi? Kemana orang-orang yang banyak tadi? Memang pasar itu tidak ramai. Kita kan tadi berdesak-desakan di dalam pasar itu. Itu hanya perasaanmu saja. Siapa tuh?
jadi keriput begitu? Kenapa aku tiba-tiba ada di tengah-tengah hutan ini? Oh, rambut! Rambut panjang itu ada di hadapanku. Wanita cantik mana? Rambut itu membelitku. Bang Tarji! Di tepi hutan yang sepi itu, sedang wanita yang membawanya ke situ sudah hilang entah kemana. Kini kembali satu orang dari desa Sendang Karang menjadi korban. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah sikap Tarji bila ia tahu bahwa istrinya mati dengan mengerikan seperti itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, episode pertama, Pengantin Kembang Kemboja.